Pancasila adalah yang terbaik, tapi bukan Pancasila Piagam Jakarta. Sementara orang-orang Islam ingin mengembalikan Pancasila Piagam Jakarta. Kalau waktu itu Soekarno tidak mengganti Pancasila dengan yang Piagam Jakarta, yang ada syariat Islamnya itu, saya yakin Papua, Maluku, Manado, nggak akan ikut Indonesia. Dan kalian akan masih kere. Karena kalian nggak punya emas. Dan emas yang terbesar itu ada di Indonesia Timur, ada di Papua. Hari ini punya uranium, terbesar juga ada di Papua. Ya, jadi sekarang kalian berusaha mengislamkan Papua nih. Dan ini kita orang-orang Papua pun sudah tahu itu. Ketika bendera Papua berkibar bendera Israel berkibar di Papua, itu bukan insiden ya, itu benar-benar itu kode keras. Itu kode keras. Bahkan ada teologi yang dihembuskan, ada 2 teologi yang dihembuskan. Satu, Yesus akan datang di Papua, dari Puncak Jayawijaya. Dan kedua, salah satu suku di Papua adalah suku Israel yang hilang. Coba, kalau sudah cerita agama begini kan sama-sama kan? Nah, udah kenceng-kencengan dah ini. Bisa ribut loh, bisa konflik horizontal. Besar nanti. Yang harus dilakukan Jokowi adalah jangan basa-basi dengan Papua. Kalau perlu bangun dermaga di Papua, bangun dermaga yang besar di Papua. Buktikan bahwa memang pemerintah Indonesia memang beritikat baik terhadap Papua. Bukan cuma mau nyedot. Bikin dermaga dong, karena Papua sudah layak. Coba Anda bayangin ya, barang kiriman dari Cina, dari Hong Kong, untuk bisa ke Papua. Lebih dekat daripada ke Jakarta. Kenapa nggak turunnya di Papua? Itu kan pembodohan namanya. Dari Cina itu lebih dekat ke Papua daripada ke Jakarta. Harusnya bikin dermaga di Papua. Ya kan? Itulah faktanya. Itu kan pembodohan. Nah, kalau di Papua punya dermaga besar, maka yang daerah Ambon, daerah Indonesia bagian timur, akan dapat barang murah. Karena punya dermaga besar. Jadi kuncinya adalah dermaga besar. Kalian harus bikin dermaga besar dan bandara internasional di Papua. Itu baru bukan basa-basi. Karena dermaga itu adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ya, semoga Anda nangkap pesan ini. Pesan saya yang utama adalah Kristen itu bukan PKI. Saya buktikan bahwa PKI tidak bisa bertumbuh di negara Kristen dan Partai Komunis tidak bisa bertumbuh di negara Kristen, dan tidak ada keterlibatan orang Kristen di dalam tubuh PKI. Yang ada adalah orang-orang Islam. Sekali lagi, saya tidak anti PKI atau saya mendukung PKI. Nenek moyang saya berjuang melawan komunisme di Cina. Makanya kami ke Indonesia. Tetapi di Indonesia sendiri tidak ada satupun keluarga saya terlibat dengan PKI. Dan saya seorang Kristen, saya seorang pendeta, dan tidak tidak ada partai komunis manapun yang bisa tumbuh subur di negara yang mayoritas Kristen. Justru partai komunis tumbuh di negara Islam karena ada kesamaan ideologi, yaitu melawan kapitalisme dan demokrasi, kebebasan yang mutlak. Ya, karena komunisme kan nggak boleh kebebasan mutlak, karena di dalam kebebasan yang mutlak ada kapitalisme, di dalam demokrasi itu ada kapitalisme selalu di dalamnya, selalu. Nah, saya menentang itu, saya menolak. Saya mendukung demokrasi, kebebasan yang mutlak. Sementara Islam dan komunis menentang kebebasan yang mutlak. Terbukti di negara-negara Islam itu tidak bisa demokrasi. Nggak ada negara demokrasi Islam. Nggak bisa. Bagaimana mau demokrasi? Persnya berangus, berani ngomong salah berangus, nggak boleh nanya. Gitu. Boleh ya, Anda boleh urun bicara ya. Boleh sharing, boleh ngomong. Ini Pak Juanda mau bilang, oke silakan Pak Juanda mau urun rembuk boleh. Ya, shalom, selamat malam Pak Paul. Shalom. Begini Pak Paul, menyikapi sejarah bangsa Indonesia ada dua catatan gelap Pak Paul, yaitu pemberontakan PKI dan pemberontakan DITII Pak. Ya. Jadi berdasarkan fakta, memang bahwa yang menjadi jualan
yang laku itu sekarang atau sengaja memang dibuat besar itu adalah PKI. Padahal sebenarnya PKI sendiri telah ditutup, kemungkinan hidup di Indonesia ditutup melalui TAP MPR dan melalui produk undang-undang yang lain. Dan menurut saya untuk sekarang komunis tidak akan laku di Indonesia, Pak Paul. Jadi itu hanya bualan saja. Justru sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah ancaman dari DITI, Pak Paul. Kita ingat pemberontakan DITI di Aceh, Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi, itu korbannya itu orang-orang Kristen dipenggal yang tidak mau convert ke Islam. Itu memang ada bukunya juga. Pendeta saya baca ada kesaksiannya sampai bapaknya sendiri dipenggal dan mereka dipaksa convert ke Islam dan masuk ke hutan bersama dengan mereka gitu. Dan kejamnya luar biasa. Nah, sekarang ancaman terbesar itu justru datang dari mereka-mereka itu, bukan PKI. Kalau PKI sendiri mah nggak ada, Pak Paul, menurut saya ya. Coba kita lihat sepanjang 10 tahun ke belakang, Pak Paul, yang meledakkan bom di gereja, yang membunuh, apa semua itu kan teroris, Pak Paul. Kenapa bukan itu yang diwaspadai gitu loh? Dan saya sepakat bahwa kekejaman PKI dibandingkan dengan kekejaman kaum DITI itu ya bahkan lebih ngeri mereka, Pak Paul. Ya. Seharusnya ini yang menjadi concern pemerintah itu ini, Pak Paul, bahwa adanya ideologi radikalis dari DITI ini itu yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di Indonesia, bukan PKI. Kalau PKI udah mati, Pak Paul, nggak bakalan ada. Buktinya bendera bikin sendiri, bakar sendiri. Baju bikin sendiri, bakar sendiri. Itu kan dagelan namanya, Pak Paul. Ya, saya kira itu aja, Pak Paul, dari saya. Ya, tadi sudah saya buktikan ya, bahwa memang pendiri-pendiri PKI itu orang Islam sendiri ya. Orang-orang Islam dari orang-orang pesantren sendiri yang mendirikan PKI itu. Nggak ada satupun orang Kristen yang mendirikan PKI di Indonesia. Itu yang orang Belanda itu nggak mendirikan PKI, dia mendirikan Partai Sosialis. Beda ya. ISDV itu Partai Sosialis, bukan PKI. Yang mendirikan PKI-nya justru ini. Lenin itu bukan komunis ya, Lenin itu sosialis. Anda harus bedakan. Anda itu orang Islam ini tolol nih. Nggak bisa bedain mana yang sosialis, mana yang komunis nih. Sosialis dengan komunis beda. Ya. PKS itu sosialis tuh, Partai Keadilan Sosial kan, sosialis basisnya dia. Tolol nih orang Islam ya, dia kamu nggak paham juga nih di YouTube saya ada yang bilang nih, ya Lenin itu sosialis bukan PKI, Leninisme itu sosialis, Stalinisme itu sosialis bukan komunis. Anda harus bedakan mana yang sosialis, mana yang komunis. PKS itu sosialis. Walaupun ada kedekatan, hampir kesamaan. Tapi pada kenyataannya kita harus terima bahwa pendirinya adalah orang-orang pesantren, pendiri PKI ini. Orang-orang pesantren, orang-orang dari organisasi-organisasi Islam. Kedua, apakah komunisme bisa tumbuh lagi di Indonesia? Tadi, hampir nggak bisa, hampir nggak mungkin. Mengapa? Karena negara komunis sudah runtuh semua di seluruh dunia. Negara-negara basis komunis sudah runtuh. Bahkan Cina pun harus membuka dirinya bagi kapitalisme. Kalau nggak bisa maju Cina. Makanya dia bisa bikin kapitalisme. Makanya sekarang bisa maju. Karena dia sistem politiknya komunis, sistem perekonomiannya kapitalis. Dia bisa melakukan itu. Jadi apakah PKI bisa masuk Indonesia lagi? Sulit. Ya. Sulit. Bukan masalah nggak ada komunis di dunia, ada. Tetapi sulit, karena orang Indonesia, apalagi kalau sudah Kristen, dia nggak akan mau ikut komunis. Nggak akan mau, karena dalam komunisme tidak ada kebebasan, tidak ada demokrasi. Sedangkan di seluruh negara Kristen, ada demokrasi, ada kebebasan. Di seluruh negara Islam, selalu ada partai komunis dan cukup kuat di sana. Dan ada partai sosialis yang sangat kuat, partai sosialis yang komunis ya, yang mereka
mengadopsi paham-paham komunis. Justru kuat di sana dengan simbol-simbol Palu Arit. Anda lihat demo-demo buruh sana pakai simbol Palu Arit semua di Palestina, di Yaman dulu ya. Terus sekarang kan zamannya bubar kan, dibom sama Arab Saudi. Di Iran tadi saya sudah ceritakan semua. Tetapi kalau nanti Islam berkuasa jadi khalifah, malah justru akan tumbuh nanti PKI itu, akan bangkit kembali. Percaya saya, kalau Islam nanti berkuasa jadi khilafah gitu ya, justru akan mengundang kembali Partai Komunis untuk menjaga keseimbangan. Karena itulah sistem politik harus. Oh nggak mungkin, pada kenyataannya seperti itu. Pada kenyataannya negara Islam akan diseimbangkan oleh Partai Komunis. Begitu diseimbangkan dengan demokrasi, orang kan cinta demokrasi. Bagaimana untuk menciptakan PKI, Partai Komunis Indonesia? Ketika ada khilafah, nanti akan ada PKI. Itulah kenyataannya, dan ini harus diterima. Kita harus terima kenyataan bahwa itu yang terjadi. Gitu ya. Saya sambil bacakan. Oke, teman-teman yang lain